A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan usia sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam acara yaitu ceramah singkat melalui video. Setiap penceramah non-PNS di Kabupaten Natuna. Salawat bering salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini saya akan membacakan sebuah hadis yang sangat panjang tentang keutamaan zikir kepada Allah. Ya, saya bacakan kitab ini. Marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan hadis ini membuat kita semakin bersemangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan. Jadi Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang berkelilingan di jalan. Jadi setiap hari itu malaikat turun di jalan berkelilingan. Apa guna mereka berkelilingan di jalan? Apabila mereka menemukan sesuatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil. Ya. Mereka saling memanggil satu sama lain. Apa kata yang mereka yang menemukan orang berzikir? Marilah menuju kepada yang kalian cari. Jadi malaikat itu kalau ada menemukan ada orang berzikir, jadi mereka saling panggil memanggil. Mari kita menunjukkan kepada orang yang sedang berzikir. Maka itulah bersap-sap malaikat itu menaungi, bersap-sap atau menaungi sayap-sayapnya, menaungi pada orang-orang yang berzikir. Malaikat yang turun dari bumi, malaikat yang turun dari langit ke bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya pada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah paham apa yang sedang dilakukan oleh malaikat. Ya. Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hamba? Apa kata malaikat? Mereka sedang bertasbih mensucikan Engkau ya Allah. Mereka sedang bertakbir membesarkan namamu. Mereka sedang bertasbih, bertahmid, memuji Engkau, dan mereka sedang memuliakan Engkau. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Maksudnya Allah bertanya kepada malaikat, pada orang yang berzikir, kenapa mereka berzikir? Pernahkah orang yang berzikir itu melihat aku, melihat Allah, sehingga mereka mampu untuk berzikir? Malaikat menjawab, demi Allah, mereka belum pernah melihatmu. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka pernah melihatku? Nah, seandainya orang yang berzikir itu, kata malaikat, tidak pernah melihat Allah. Tetapi seandainya, kata Allah, seandainya apabila orang yang berzikir itu melihat Allah, kata malaikat,
mereka pasti akan bersungguh-sungguh lagi untuk berzikir kepada engkau. Nah, sedang tidak melihat pun mereka sudah berzikir kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Allah bertanya lagi, apakah yang mereka minta? Jadi Allah bertanya kepada malaikat, bukan berarti Allah tak paham apa yang dipinta umatnya. Karena inilah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka meminta padamu jannah. Nah, jadi dalam mereka berzikir itu, mereka minta jannah, minta surga dari Allah. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat, pernahkah malaikat melihat surga? Apa kata malaikat? Demi Allah, ya, demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Hanya mereka mendengar dari utusanmu bahwa surga itu ada, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, seandainya mereka melihat surga, bagaimanakah sikap mereka? Mereka akan pasti semakin giat untuk melaksanakan zikir kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang mereka takutkan? Mereka berlindung dari, minta perlindungan dari apa? Kepada aku, sehingga mereka berzikir kepada Allah. Malaikat menjawab bahwa mereka berzikir itu memohon kepada engkau ya Allah, agar engkau melindungkan mereka dari azab api neraka. Maka Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat api neraka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah. Seandainya mereka pernah melihat, mereka tidak akan berhenti untuk berzikir kepada Allah agar mereka terhindar daripada siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sebagaimana Allah berfirman, aku jadikan kalian, yaitu malaikat, sebagai saksi bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Jadi orang yang tidak pernah melihat Allah, orang yang tidak pernah melihat surga, orang mengharapkan surga, menjauhkan daripada siksaan neraka, tapi tidak melihat satupun apa yang mereka imani, tapi mereka semakin giat untuk berzikir kepada Allah, maka Allah bersaksi di hadapan mereka, semua yang berzikir itu diampunkan oleh Allah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Yang kita harapkan kepada Allah itu, Allah mengampunkan dosa kita. Kalau dosa kita diampunkan Allah, maka kita aman. Yang membuat kita masuk neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah karena kita memiliki dosa. Dosa kita belum diampunkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian ada seseorang tidak berniat untuk berzikir di situ. Ya, ada sahabat yang pergi ke tempat zikir itu hanya pekerjaan pribadi. Malaikat bertanya, wahai Allah, yang seorang ini sebenarnya dia tidak ada niat berzikir, cuma dia ingin, ya, karena dia ingin menemukan temannya yang sedang berzikir. Apakah dia ini termasuk juga ya Allah? Jadi Allah menjawab, wahai malaikatku, saksikanlah kalian, walaupun dia ya ada ke pekerjaan pribadi, akan aku ampunkan pun dia.
Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berzikir bersama ini memang ya, sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi sekaligus ini merupakan dalil kepada kita, boleh kita berzikir bersama. Ya, kita berzikir di masjid, berzikir setelah sholat, ini dalilnya. Dalil, barang siapa yang berzikir bersama, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Jadi zikir itu menyebut nama-nama baik Allah, yaitu kalimah-kalimah thayyibah. Boleh kita berzikir subhanallah, subhanallah, itu tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, itu takbir. Kalau kita berzikir dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, bersalawat boleh, boleh bersama-sama. Ini dalilnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa zikir bersama itu bid'ah, mereka belum temu hadis ini. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Jadi cara berzikir tentulah ya kita ikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, hadap kiblat, suci dari hadas, suci dari najis, suci tempat berzikir. Nah, kita lihat juga tempat berzikir masjid, di rumah dalam keadaan suci dan bersih. Misalnya kita nak ingat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Itu zikir. Di mana saja kita berada boleh, kecuali di WC yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah dan seterusnya. Tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya. Itu semuanya kalimah-kalimah thayyibah boleh kita lakukan untuk berzikir kepada Allah. Semoga kita menjadi orang ahli zikir dan semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, apa yang saya bacakan di dalam hadis ini menjadi motivasi kita supaya kita bertambah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.